Secara umum sejarah adalah tujuannya ya, agar kita mengambil iktibar ya, kembali kita singgung persoalan tentang hikmah atau faedah dari belajar sebuah sejarah adalah kita ingin mengambil sebuah iktibar atau pelajaran dari perjalanan orang yang sebelumnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena kehidupan manusia ini belum bisa dikatakan sukses, belum dikatakan dia berhasil hidup di dunia ini kalau belum mengakhiri hidupnya. Karena terkadang ada orang yang hebat luar biasa ibadahnya, ada orang yang luar biasa amalnya, tapi ternyata di akhir kehidupannya justru ditutup dengan keburukan-keburukan. Dan ini sudah ada sejarahnya di masa lalu. Namun ada juga orang yang kehidupannya barangkali hampir lebih, bahkan bisa dibilang lebih dari separuh umurnya itu digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan agama. Artinya keburukan-keburukan yang dilakukan, tapi ternyata justru menjelang akhir kehidupannya malah hidayah Allah datang kepadanya dan kehidupannya menjadi berubah menjadi kehidupan yang jauh lebih baik dan dia meninggal dalam keadaan baik. Ini juga ada sejarahnya di masa lalu, tertuai di dalam Al-Quran, ada dalam sejarah orang-orang di zaman Rasul Nabiullah Muhammad SAW ataupun nabi-nabi sebelumnya. Semuanya itu adalah merupakan sebuah pelajaran yang cukup berharga bagi orang-orang yang beriman. Tentunya wasiat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah harapan bagi kita bagaimana akhir hayat kita ini disudahi dengan husnul khotimah, dengan akhir kehidupan atau penutup kehidupan yang baik. Oleh karena itu, hadirin hadirat rahimakumullah, tidak ada bosan-bosannya kita mengkaji atau membaca serta mempelajari sejarah orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala beliau mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kalau kita sudah tahu, maka sedikit demi sedikit kita akan mengikuti langkah-langkahnya, cara hidupnya, dan harapan kita juga Allah berikan akhir kehidupan yang serupa dengan mereka. Baiklah hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali di sini kami menyinggung persoalan atau sejarah tentang seorang manusia yang terkenal keras ya. Kenapa saya sering sekali mungkin bahkan beberapa kali saya membahas tentang kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok yang keras. Kerasnya itu bukan keras nanggung-nanggung, Pak. Kekerasan Umar bin Khattab ini kerasnya nggak kayak kita barangkali ya, sebagian dari kita. Keras tapi nanggung-nanggung kerasnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
sebelum beliau mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, visi utama dari beliau adalah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira adakah kejahatan yang tertinggi dibanding membunuh Nabi Allah Subhanahu wa taala? Ya kalau sekarang bunuhin ustadz gitu lah kira-kira. Ustadz ya, jadi ancaman. Ya. Biasanya orang gila yang bunuh-bunuh ustadz kayak gitu. Ya. Kalau sekarang. Visi utamanya Umar bin Khattab itu luar biasa. Ingin membunuh Rasulullah. Ya. Apa alasannya? Karena Rasulullah dianggap sebagai pemecah belah bangsa pada waktu itu, bangsa Arab. Itu anggapan mereka. Sebab apa? Beliau membawa sebuah ajaran yang menurut orang-orang Arab waktu itu adalah menjelek-jelekkan nenek moyang mereka. Ketika mereka menyembah berhala, maka dikatakan bahwa berhala itu adalah sesembahan yang keliru. Dalam bahasa akidahnya togut. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab keras sekali permusuhan. Kalau sekedar ngomong-ngomong itu nanggung-nanggung, tapi kalau Umar bin Khattab itu luar biasa. Dan memang karakternya keras, permusuhannya juga keras. Insya Allah kita kenal, atau bahkan sangat sering kita mendengar sebuah kehebatan beliau yang sangat terkenal, yaitu beliau juara bertahan setiap tahun di pasar Ukas pada event gulat. Jadi kebiasaan orang Arab dahulu itu di pasar Ukas itu ada lomba-lomba setiap tahun. Ya kira-kira kayak kita tahunan Agustusan atau Muharram atau apalah gitu. Pokoknya tahunan gitu, acara tahunan. Salah satu lombanya lomba syair, salah satunya. Jadi para ahli syair itu naik di pentas begitu, kemudian membacakan syair-syairnya, dan syair terbaik itu nanti syairnya digantung di Ka'bah, diabadikan di Ka'bah. Itu sebuah kebanggaan kalau sebuah suku kemudian perwakilannya menang syair. Bahkan itu kalau zaman sekarang ngalah-ngalahi hiburan pesta di sini, campur sari Pak. Ya. Jadi sebuah pesta itu belum lengkap kalau belum ada syair-syair, pembacaan syair di masa datang. Kemudian ada lomba-lomba yang lain, lomba berkuda, lomba macam-macam, semua lomba ada. Di antaranya adalah lomba gulat. Kalau di tradisi di kampung saya, di pulau saya juga ada tradisi gulat kayak gitu tiap tahun. Tapi lama-lama dihilangkan. Ya. Karena biasanya dendamnya nggak selesai. Kalah di arena, ya, nanti dilanjutkan di luar arena. Ya. Begitu berlanjut di luar arena nanti nggak terkontrol. Ya. Akhirnya kemudian diputus, ditiadakan. Umar bin Khattab juara itu. Ya. Maka sebelum Umar bin Khattab masuk Islam,
Ketika para sahabat yang lain itu sering belajar bersama Rasulullah di Darul Arqam, rumah seorang sahabat namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu rumahnya sangat strategis untuk belajar karena mudah untuk didatangi, tidak mudah untuk dipantau oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Di situ mereka belajar, ya. Yang dikhawatirkan oleh mereka memang mereka ketahuan oleh orang-orang yang sangat membenci mereka, orang-orang yang sangat memusuhi Islam. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau masuk Islam. Hadirin rahimakumullah. Namun di tengah kerasnya Umar bin Khattab, ternyata walaupun gagah perkasa kayak gitu, itu hatinya lunak. Itu kehebatan Umar bin Khattab. Hatinya sangat lunak. Berbeda dengan kebanyakan manusia, fisiknya biasa-biasa aja, tapi hatinya kerasnya ngalahkan batu. Kalau dalam Al-Quran, lebih keras dari batu. Lunak, luar biasa, bahkan seolah-olah baik di hadapan manusia, tapi ketika permusuhannya kepada Islam itu luar biasa. Itu lebih ngeri, Pak. Itu mendingan terang-terangan hunuskan pedang gitu daripada kayak orang baik-baik tapi ternyata ya, berbahaya di belakang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita kenal bagaimana ketika beliau mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah di puncak kemarahannya. Beliau dengan pedang terhunus ingin mendatangi rumah Al-Arqam bin Abil Arqam atau disebut dengan Darul Arqam. Tujuannya untuk membunuh Rasul. Jadi visi sejak lama dipendam itu. Kemudian pada waktu itu sudah akan ditunaikan niatnya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di tengah perjalanan ketemu dengan seorang sahabat. Ya kelihatan lah Pak, orang nggak perkasa aja, orang bukan jagoan saja kalau marah itu kan beda. Apalagi ini seorang jagoan sudah marah dengan wajah yang kelihatan sekali marah, pedang terhunus. Kalau di sini pedang terhunus sudah ditangkap ya. Zaman dulu kan nggak ada kayak gitu-gitu. Bahkan kalau di Arab kan mesti orang bawa pedang itu sudah biasa. Kira-kira kayak di kampung saya, jenengan kalau ke tempat saya bawa orang lihat orang bawa pedang terhunus nggak usah takut. Bukan mereka mau ngapa-ngapain, memang itulah mereka. Jadi ke pantai bawa pedang hanya digantung aja gitu, nggak mengkilat gitu, bukan untuk ngapa-ngapain. Itu ya ibarat kelajengking bawa sengat katanya gitu. Kelajengking kan gini aja ekornya terus itu. Itu bukan mau ngentuk ya. Tapi memang begitulah tampilannya. Ya. Nonton bola itu senjatanya kelihatan begini, Pak. Itu bukan mau bunuh pemain bola atau apa, bukan. Biasa memang sudah begitu tradisinya. Ya. Tapi beda Umar bin Khattab. Dia sudah terhunus gitu dengan muka yang maka oleh sahabat ini kemudian ditanya, Umar mau kemana kok tuh udah kayak gini modelnya? Ya jawabannya ya jelas, saya mau bunuh Muhammad. Masa kamu bunuh Muhammad? Adikmu aja sudah jadi pengikutnya Muhammad. Maka kemarahannya sudah berubah. Tadinya mau bunuh Nabi, akhirnya kemudian marah terarah kepada adiknya. Insya Allah perjalanan
sejarahnya tentang beliau masuk Islam ini sangat familiar di tengah-tengah kita. Tapi tibar atau pelajaran yang dapat kita ambil, hebatnya seorang Umar adalah dalam kondisi marah seperti itu, betul-betul ingin membunuh, bukan main-main, bukan pura-pura, karena bukan prank ini. Ya. Ini bukan prank kayak zaman sekarang, kan zaman prank. Ya. Ujung-ujungnya itu settingan gitu ya. Beneran mau bunuh. Tapi kemudian itulah cara Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang Allah kehendaki. Dengan caranya sendiri, dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya ingin membunuh, kemudian kepada adiknya, ya, datang kepada adiknya, ternyata adiknya benar-benar sudah masuk Islam. Dalam sejarah yang sering kita dengar, ya, adiknya terdengar sedang membaca suhuf, ya, lembaran Al-Quran yang memang waktu itu Al-Quran belum seperti sekarang, ya, masih berbentuk lembaran-lembaran. Membaca surat Toha, ya, kemudian sebelum Umar bin Khattab kemudian mantap untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, masih terjadi perdebatan dengan adiknya, tapi kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dari situlah masuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ayat Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat memberi hidayah kepadanya. Jadi khususnya teman-teman para dai, ya, kita menyampaikan kebenaran adalah sebagai tugas untuk menyampaikan. Adapun yang mendengar itu taat atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bukan kita yang memberi hidayah, tapi kita sebagai wasilah untuk menyampaikan kebenaran agar orang itu kemudian tahu tentang kebenaran, dan dari situ kita berharap turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah SAW sangat ingin sekali mengajak pamannya yaitu Abu Thalib untuk memeluk Islam. Keinginannya luar biasa. Tapi ketika memang rumusnya adalah hidayah itu murni adalah hak Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan tidak akan Allah berikan kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah pilih. Ya memang tidak dipilih Abu Thalib sebagai hamba Allah yang beriman. Sampai akhir hayatnya Allah Maha tahu tentang apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Kemudian disebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai, tidak bisa. Maka naudzubillah, ya, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai dari keturunan kita itu ada orang yang memusuhi Islam, keluar dari agama Allah, kemudian menjadi musuh Islam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon hidayah Allah itu diberikan kepada kita dan semua keturunan kita. Hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Rasul saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Padahal pengorbanan pamannya itu luar biasa kepada beliau. Tapi memang itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika saya mondok, saya belum tahu teori hidayah ini. Saya heran, kok ada orang lulusan SMA ya, masuk ke pesantren,
Karena saya belum belajar tentang teori hidayah, itu saya belum belajar. Belum banyak mendengar dari ustadz. Kok ada lulusan SMA masuk pesantren? Kalau saya masuk pesantren wajar, menurut saya dulu. Karena apa? Dari kecil, dari umur 5 tahun saya sudah dijebloskan ke pesantren, ke tempat ngaji, ke guru ngaji. Lulus SD pesantren, lulus SMP-nya pesantren lagi. Bagi saya wajar kalau saya masuk pesantren. Tapi kok ada orang lulusan SMA, bahkan ada yang sudah S1, ya, kok mau-maunya masuk pesantren? Ada teman saya itu sekolah bola orang Bandung, itu hanya gara-gara kurang tinggi dia tidak terpilih menjadi pemain Persib Bandung. Kemudian dia ngambeknya itu datang ke ustadz, terus diarahkan masuk pesantren. Ketika di pesantren dia ngomong begini, akhi, seandainya saya diterima di Persib, saya tidak akan menginjakkan kaki di pesantren ini. Ya. Jadi ya begitulah lika-liku hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menurut dia yang paling berat menjadi seorang pemain tim kayak gitu itu adalah tidak bisa sholat tepat waktu. Menurut beliau seperti itu. Maka inilah kehendak Allah sehingga saya bisa sholat tepat waktu. Di pesantren ya jelas tepat waktu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehebatan Umar bin Khattab, kembali kepada Umar bin Khattab, adalah di tengah kekerasan, ya, kerasnya fisiknya, kerasnya prinsipnya, itu sangat lunak menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan dibacakan surat Thaha ayat 1 sampai 14. Padahal banyak orang yang sudah dibacakan Al-Quran, sudah khatam berkali-kali, nggak dapat hidayah juga itu. Jadi ini sebagai gambaran bahwa kalau kita hari ini sudah Allah beri hidayah, ya, cinta dengan Islam, senang sholat berjamaah, senang berkumpul dengan orang-orang soleh, senang baca Al-Quran, maka apalagi punya teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jika kamu mendapatkan teman yang mengajak kamu kepada kebaikan, maka jaga itu baik-baik. Karena mendapatkan teman yang begitu itu sangat sulit. Kalau yang ngajak ke warung, ngajak kemana-mana itu banyak. Tapi yang menegur kita ketika kita melakukan kesalahan, yang mengarahkan kita ketika kita lalai, itu tidak banyak, sangat sedikit orang-orang bisa seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka Umar bin Khattab ketika sudah masuk Islam, ya, prinsip kerasnya itu tetap masih. Cuman bedanya yang kalau dulu sebelum masuk Islam itu kerasnya memusuhi Islam, ketika masuk Islam kerasnya adalah membela Islam. Jadi potensi kita, ya, mari kita pelajari potensi kita. Ada sebuah ungkapan begini, saya lupa ungkapan siapa ini. Man la ya'rif nafsahu la ya'rif rabbahu. Barang siapa yang tidak mengerti tentang dirinya, dia tidak akan mengerti tentang Rabb-nya. Artinya apa? Kalau kita ingin lebih dekat, lebih sadar tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, renungi aja diri sendiri. Pelajari tentang diri sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi seperti ini? Kenapa kita bisa seperti ini? Itu pasti kemudian kita akan menemukan di situ ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kita ingat, ya, ketika kita masih
dalam kandungan ibu kita makan dari plasenta. Mulut kita belum bisa berfungsi apa-apa. Hidung kita belum bisa bernapas seperti biasa. Lalu kemudian dengan izin Allah kita dilahirkan ke bumi ini. Diputus jalur kehidupan kita dari plasenta, lalu kemudian saat itu juga Allah siapkan air susu ibu kita. 2 tahun lamanya kira-kira, ada yang kurang dari itu, ada yang bahkan lebih daripada itu. Akan habis air susu itu juga bersamaan dengan gigi kita sudah lengkap, kita sudah bisa mengunyah buah, mengunyah makanan-makanan yang lain. Allah jamin, semuanya Allah jamin. Kita pelajari tentang teori hidup kita, kita pasti akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Umar bin Khattab sudah masuk Islam, belajar tentang siapa manusia, tugas manusia itu apa dan mau kemana, beliau semakin mantap bahwa jalan yang ditempuh beliau saat itu ketika berada bersama barisan Rasulullah, beliau ada pada kebenaran. Maka pada waktu itu ketika para sahabat sudah belajar kepada Rasul tentang Islam, lalu kemudian beliau ketika sudah paham mengajak temannya diajak bagaimana ikut kajian bersama Rasul, bahasa kita begitulah, kajian. Keluarganya secara bertahap, pelan-pelan dan sembunyi-sembunyi. Karena apa? Kalau ketahuan resikonya besar. Tapi Umar bin Khattab ketika sudah yakin bahwa apa yang dijalani itu adalah kebenaran, dengan prinsip kerasnya, itu beliau langsung bertanya kepada Rasul. Baru 2 hari masuk Islam. Baru 2 hari masuk Islam langsung nanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, alasna alal haq." Ya Rasul, bukannya kita ini dalam kebenaran, di atas kebenaran? Bala ya Umar, benar. Kalau gitu ngapain kita sembunyi-sembunyi? Dakwah kok rumah ke rumah, kemudian pokoknya sembunyi-sembunyi lah. Mendingan kita dakwanya udah terang-terangan. Kan apa yang kita bawa ini adalah kebaikan. Sejak itulah kemudian dakwah dimulai secara terang-terangan. Ya, kalau zaman dulu ya, dakwah di depan orang begini ya dipenggal duluan. Sampai pada masa hijrah saja, pindah dari Mekah ke Madinah, itu yang lain sembunyi-sembunyi, padahal umat Islam sudah semakin banyak tapi belum kuat. Kecuali Umar bin Khattab aja, dengan keberaniannya, kerasnya itu ya. Yang lain pada sembunyi-sembunyi, beliau malah tawaf dulu di Ka'bah sebelum hijrah. Tawaf di siang hari. Yang lain kan hijrahnya sembunyi-sembunyi di malam hari. Itu aja kadang ketahuan. Akhirnya gagal. Umar bin Khattab enggak. Siang hari tawaf keliling Ka'bah ketika banyak orang-orang di situ, orang-orang kafir banyak di situ. Habis itu naik ke tempat yang tinggi, woro-woro pengumuman kepada seluruh bangsa Quraisy, bangsa Arab, Umar bin Khattab mau hijrah ke Madinah ikut Muhammad. Barang siapa yang anaknya ingin yatim ya, istrinya ingin janda, temui Umar ya. Umar mau hijrah. Hebatnya orang pemberani itu begitu, Pak. Pemberani dalam kebenaran. Tapi kalau berani dalam kesalahan, ya, biasanya nggak lama keberaniannya. Karena yang namanya kesalahan itu sudah pasti menjatuhkan mental. Kalau nggak percaya, buktikan Anda melakukan kesalahan,
terus bentrok dengan yang benar. Pasti ya, kesalahan itu akan melemahkan Anda. Dan kebenaran, selemah apapun orang, kalau sudah ada pada kebenaran, itu kekuatan akan datang. Karena kebenaran selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa nifidin rahimakumullah. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kepada beliau ketika menjadi seorang khalifah, ya, karakternya ya sama, tegas seperti itu, ya. Kalau sudah yang namanya benar apa yang beliau sampaikan, ya itu adalah benar. Tapi kelunaan hatinya juga tetap tercerminkan dalam kehidupannya. Apa diantaranya? Ya. Ketika beliau diangkat sebagai seorang khalifah, sebenarnya kata-kata khalifah ini sekarang agak gimana gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu pengelola. Bumi ini harus dikelola oleh orang yang paham tentang bumi ini. Pengelola bumi ini namanya dalam bahasa Arab khalifah. Jadi ayat Allah khalifah itu adalah pengelola, ya, pengatur, pemanage. Karena apa? Kalau tidak diatur bumi ini rusak. Siapa yang ngatur? Orang yang ngerti tentang aturan bagaimana mengelola bumi. Aturan siapa yang paling tahu? Aturan yang menciptakan bumi ini. Yang ciptakan motor itu, kalau itu motor made in Jepang, itu pasti rujukannya Jepang. Saya bikin rumah, ya, rumah mungil-mungilan itu, ya, kecil. Itu konsepnya bukan rumah umumnya di sini. Maka nggak mungkin saya pakai tukang sini, karena nggak akan jadi kalau tukangnya orang sini, Pak. Ya. Karena apa? Yang atas rumah adat Bugis, di bawah rumah umumnya rumah. Nah, orang belum pernah ke Sulawesi aja belum pernah kok jadi tukangnya rumah Bugis, ya otomatis amburadul. Ini konsep yang baku, bahwa yang paling mengerti tentang bumi ini ya Allah penciptanya. Maka yang berhak mengatur bumi ya wali-wali Allah itu. Orang-orang yang dekat dengan Allah, yang mempelajari tentang konsep-konsep ketuhanan. Tapi hari ini entah kenapa kalimat khalifah ini menjadi sebuah momok yang mengerikan. Padahal ini bahasa biasa. Bahasa biasa. Khalifah itu biasa. Khalifah itu artinya pemanage, pengelola. Allah mengatakan akan menciptakan seorang pengelola bumi di muka bumi. Jadi biasa aja. Jadi kalau dengar kata khalifah nggak usah ngeri. Ya, itu bahasa Allah, ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau menjadi seorang khalifah, disumpah beliau menjadi seorang khalifah. Karena seorang khalifah adalah seorang pemimpin pada waktu itu, Umar bin Khattab, ya, setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka semua pundak kewajiban, tanggung jawab itu, ya, ada di pundak beliau. Tanggung jawab ada di pundak beliau. Maka ya, beliau kemudian setelah di dalam bahasa Arabnya dibai'ah, dalam bahasa umumnya disumpah menjadi seorang pemimpin. Kalau hari ini disumpah juga di bawah Al-Quran, DPR sampai ke atas, sampai seorang presiden disumpah di bawah Al-Quran kalau dia seorang muslim. Maka beliau, ya, sudah disumpah menjadi seorang khalifah. Apa kalimat pertama yang beliau sampaikan? Wahai seluruh umat Islam,
kalau saya nanti bengkok, ya, kalau saya nanti melenceng dari ajaran Islam, adakah di antara kalian yang akan meluruskan saya? Maka ada seorang sahabat yang langsung berdiri dengan pedang terhunus. Saya, wahai Umar bin Khattab, yang akan meluruskan Anda kalau bengkok dengan pedang ini. Coba Pak, kira-kira kalau kita gitu. Ada kepala desa di sini, baru dilantik begitu, kemudian ngomong ke rakyatnya. Seluruh rakyat saya sampaikan di awal kepemimpinan saya, kalau nanti dalam perjalanan saya melakukan kesalahan, siapa yang berani meluruskan saya, menegur saya. Langsung ada di antara bapak yang dengan bendo arit tajam begitu, ya. Saya meluruskan Anda dengan ini, gitu. Entah itu nanti dilaporkan jadi ancaman atau gimana, wallah alam. Umar apa tanggapannya? Oh, Umar kalau mau ditanggapi dengan umumnya orang, kampleng sekali, langsung habis itu yang ngunus pedang itu. Tapi Umar langsung menangis. Apa tangisan beliau apa? Beliau tangis terharu bahwa ternyata masih ada orang yang akan meluruskan saya. Karena apa? Sulit Pak, sulit sekali orang yang sudah ada menjadi orang nomor 1 itu untuk diluruskan itu susah. Karena apa? Ya merasa paling benar sudah kadang. Jadi Umar bin Khattab sangat bersyukur masih ada orang yang siap meluruskan beliau. Itulah sosok seorang pemimpin yang luar biasa, yang akhir hayatnya kemudian ditutup dengan keimanan dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul jannah insyaallah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi pelajaran buat kita semua dan menjadi muhasabah bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.